mempersiapkan diri dalam tani dengan baik. Tiba saatnya Tuhan membentuk kami dan mempersiapkan rohani kami dengan baik sehingga kami boleh menghargai setiap berkat Allah melalui ibadah kami online pada pagi hari yang indah ini, dan kami boleh bersuka cita atas segala perkara. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? GGP Hosana. Hosana, terpujilah Dia yang datang sebagai Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, Kepala Gereja kita, Gembala Agung kita yang ajaib dan setiawan. Puji Tuhan. Terima kasih sudah mempersiapkan diri dengan baik. Saudara dan saudari Rosi Leader, Saudara Iman Gojali dan Singer, Saudara Yudita Pita dan Saudari Christine Angelina, serta tim musik semuanya, dan ada dua anggota tim kreatif gereja yang menjadi operator, baik operator IT maupun operator sound system. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana minggu lalu tanggal 7 Maret sudah saya sampaikan, tema kita sepanjang bulan Maret ini adalah kasih dan kesetiaan Tuhan. Dengan ayat-ayat berikut Mazmur pasal 100, Yeskel pasal 34, kemudian Matius pasal 25, dan Efesus pasal 1. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema atau subtema khotbah saya saat ini ya boleh dicamkan dan dicatat Bapak Ibu Saudara. Kasih dan kesetiaan Allah adalah satu kepastian, dan ini adalah kalau diparadokskan dengan kasih dan kesetiaan kita umat-umat manusia, seringkali kasih dan kesetiaan umat manusia itu ada kondisinya, ada keterbatasan, ada memilih dan memilah. Tetapi kalau kasih dan kesetiaan Allah berlaku kepada kita semua umatnya, semua hamba-hamba Tuhan, semua anggota keluarga besar GGP Hosana, bahkan Bapak Ibu Saudara dari jemaat denominasi yang lainnya yang boleh bergabung dan menyaksikan atau berdoa bersama-sama dengan kami dalam ibadah daring atau online yang kami salurkan, yang kami sharekan melalui saluran Facebook maupun kami rekam premier melalui saluran di YouTube. Kami GGP Hosana menggunakan sarana IT yang memang sudah canggih, maju dan berkembang. Bersama-sama dengan gereja lain, kami terus menyelenggarakan atau mengadakan dengan kiat-kiat pandemi masih ada, maka kami akan terus ibadah online. Tapi terus berdoa Bapak Ibu Saudara agar pandemi segera pergi dari wilayah daerah, dari kehidupan kita, sehingga kita di GGP Hosana, tim kreatif, bisa mempersiapkan ibadah kita dalam bentuk onsite di ruangan gereja, onsite. Jadi tetap karena pandemi itu tidak serta-merta tiba-tiba pergi, masih dalam kehadirannya atau keberadaannya itu laten. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan anjuran pemerintah melaksanakan 5M. Maka ketika kita terus berdoa dan pandemi COVID-19 ini sudah pergi, kita bisa beribadah secara baik onsite di gereja sebagaimana kerinduan kita bersama. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kita boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kita berikan waktu khusus selama hampir 1 jam durasi waktunya ini. Kita tidak boleh sambil membuka siaran kita mungkin melalui telepon
dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ya jam 3 dini hari ya, jam 3 subuh menjelang pagi, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kasih dan kesetiaan Allah yang dinyatakan melalui kehadiran dan pimpinan dari Tuhan Yesus Kristus kepada umat-umatnya adalah suatu kepastian nyata, real, dan tidak tergantung situasi apakah para murid umat-umatnya itu hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak. Sebab banyak orang, banyak pelayan Tuhan, banyak hamba Tuhan yang mereka sedikit-sedikit melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan kok sedikit. Mereka tetap masih diizinkan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Jadi pelayanan apapun juga, pada worship leader, singer, pengkhotbah, musik, itu bukan karena kuat dan bukan karena gagah kita, tetapi karena pimpinan Tuhan dan anugerah Tuhan, kasih dan kesetiaan Tuhan Allah yang terus diberikan kepada kita. Sebab itu tidak ada siapapun di antara kita para pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang boleh menyombongkan diri, meninggikan diri, mentang-mentang kita sudah populer, kita sudah dikenal, kita sudah lebih dulu. Gereja kita tidak hanya masa pandemi, lebih dulu kita sudah melakukan ibadah secara live streaming, online atau daring. Dan gereja-gereja lain karena satu keterpaksaan, maka mereka kemudian baru memulai ibadah live streaming atau daring ini. Saudara-saudara, adalah satu anugerah Tuhan, kasih dan kesetiaan Allah yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, sebagaimana para murid saat itu, mereka berangkat lebih dulu dalam sebuah perahu ke seberang ke Betsaida. Sementara para pengikut yang lain, orang-orang, para murid yang lain, Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Saudara-saudara, ternyata di sini kita disuguhkan satu kisah nyata bahwa para murid yang selama ini mampu berlayar, mendayung perahu, mengatasi badai angin, gelombang di danau itu mereka mampu. Tetapi saudara sekalian, ketika suatu saat angin besar datang, Alkitab katakan angin sakal datang, mengguncang, menghempas perahu itu dan terombang-ambing, mereka ketakutan. Mereka yang selama ini bersama-sama dengan Yesus, belum lama
menyusul. Betapa cepatnya ya, dengan perahu, didayung-dayung, kudayung-dayung perahu menuju ke seberang. Tetapi Yesus berjalan di atas air justru lebih cepat. Alkitab menceritakan bahwa Yesus yang berjalan itu sudah bisa mengejar mereka. Buktinya adalah mereka melihat ada sosok yang berjalan menyeberang di danau itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan jaminan bahwa setelah kita bertemu Yesus, mengalami Yesus, mengalami anugerah Yesus melalui pengajarannya, melalui anugerah Tuhan Yesus, melalui berkat-berkatnya, mujizatnya, dikenyangkan. Kemudian kita terus apa? Kita terus bisa melihat atau merasakan kehadiran Yesus. Terbukti murid-murid saat itu belum sampai 12 atau sehari semalam, mereka sudah sangat takut ketika melihat Dia. Tetapi Yesus berkata, segera Dia berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Saudara-saudara, ini merupakan gambaran umat-umat Tuhan. Ini merupakan gambaran dari gereja Tuhan, anggota gereja Tuhan. Oh, seringkali kita mengangkat tangan, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Tetapi ketika ada masalah, ada kesulitan, kita diizinkan berhubungan ekonomi, kita diizinkan berhubungan kesehatan. Ada banyak umat-umat Tuhan yang bimbang dan ragu, meragukan bahwa Yesus hadir dan memimpin mereka. Ingat bahwa melalui berikut ini, Alkitab ingin menjelaskan kasih dan kesetiaan Allah adalah satu kepastian. Tuhan tidak tinggalkan, hanya sementara waktu saja berpisah. Tetapi Yesus tidak membiarkan mereka mengarungi air itu dengan tanpa Dia. Yesus menyusul, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun keberadaan keluarga kita saat ini, apakah kita masih terus bergumul di dalam usaha pekerjaan? Apakah kita masih terus bergumul untuk kebutuhan ekonomi kita, pembiayaan atau pembayaran? Apakah kita masih terus bergumul untuk sakit penyakit, kondisi kesehatan tubuh kita, tubuh suami, tubuh kesehatan istri, maupun anak kita? Saudara-saudara, bagi kita ruang keraguan itu wajar bila atau jika kita tidak merasakan kasih dan kesetiaan Allah yang terus berlaku di dalam kehidupan kita. Ruang keraguan, ruang putus asa, ruang tanda tanya, ruang hampa yang memohon pertolongan dari Sang Kuasa itu ada bagi mereka yang merasa dihimpit oleh penderitaan, dihimpit oleh pergumulan, dihimpit oleh kecemasan. Waduh, ini udah tanggal terakhir, hari terakhir, besok aku harus membayar kontrakan, belum ada uang. Ketika kita dihimpit oleh ketakutan yang demikian, kecemasan yang demikian, saudara sekalian, adalah itu merupakan satu ruang keraguan. Tetapi bukankah kita sudah memuji dan menyembah Tuhan? Bukankah sebaiknya kita berserah kepada Tuhan? Karena kasih dan kesetiaan Allah itu terus ada dalam kehidupan kita. Ketakutan dan kepanikan biasanya muncul bila kesulitan dan penderitaan menerpa kehidupan kita, siapapun kita. Saudara-saudara, Markus mengingatkan kita semua agar kita yakin akan kasih dan kesetiaan Allah yang senantiasa melindungi dan menyelamatkan umatnya. Perhatikan, Yesus tidak tega meninggalkan
teriak-teriak. Mosok Tuhannya dikira hantu, Tuhan disangka hantu. Ini luar biasa para murid yang belum berjarak seminggu, sebulan, setahun, baru berapa jam. Tuhan disangka hantu. Betapa terbalik-baliknya pengharapan seseorang apabila dia berada di ruang keraguan oleh karena dihimpit oleh ketakutan dan kecemasan. Markus mengajak kita, saudara sekalian, untuk kita berusaha keluar dari keraguan dan ketakutan. Karena lihat jelas Yesus berjalan di atas air mendekati mereka. Karena Tuhan begitu setia. Dia selalu hadir. Dia hadir dengan pertolongannya yang tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberanian kita sebagai pengikut Kristus bukan terletak kepada diri kita atau berpusat pada kita, melainkan pada kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus. Perkataan Tuhan Yesus kepada para muridnya saat itu, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ayat 50b menegaskan bahwa dialah jaminan keberanian kita dan dia senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kita. Sekarang apa yang menjadi pergumulan kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya dan saudara, kita yang di gereja, Bapak Ibu yang di rumah atau di tempat masing-masing, kita yang saat ini sama-sama beribadah minggu, meskipun dalam jaringan online atau daring, tapi harus kita ingat dan imani bahwa Yesus pun datang mengambil kita, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun kita sendiri beribadah, tapi kita tidak sendiri. Buktinya saudara dan saya masih ada face to face, masih mendengar suara saya. Saudara-saudara, suara saya adalah kehadiran saya. Kalau saat itu ada seseorang, misalnya kamu atau siapa keluarga saudara di rumah, tidak melihat HP Android saudara, sedang mendengarkan, saudara sedang beribadah dan mendengarkan khotbah saya, mereka menganggap, oh itu Pak Pendeta Bambang Triyono ya, Gembala GGP Hosana ya, seperti itu. Artinya saudara sekalian, kita meskipun daring, tetapi kita boleh bertemu muka dengan muka. Dan suara saya yang saya sudah berdoa, mohon urapan dan berkat Tuhan akan memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui perikop ini Tuhan Yesus meminta para muridnya dan kita semua harus memiliki sikap iman. Sikap iman yang bagaimana, saudara sekalian? Sikap iman sebagai anggota gereja, umat-umat Tuhan. Yang pertama adalah tenang dan fokus. Tenang dan fokus. Bukan gelisah, resah, dan cemas. Tenang dan fokus kepada Tuhan, bukan gelisah, resah, dan cemas. Keputusan iman kita di tengah persoalan hidup kita harus kita putuskan, kita ambil dalam suasana batin, suasana jiwa, suasana rohani kita yang tenang dan fokus, bukan ceroboh dan tergopoh-gopoh, bukan panik dan teriak-teriak, bukan cemas dan putus harapan, tetapi tenang dan fokus kepada Yesus. Meskipun masalah datang beberapa jam kemudian setelah kita ibadah ini,
berjumpa dengan Yesus dalam kehadirannya. Besokkah ada pergumulan masalah? Lusa, seminggu lagi, ingat kita sudah mengalami Kristus, perjumpaan dengan Kristus. Mengapa kita gelisah, resah dan cemas? Mari kita tenang dan fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, keyakinan iman kita, pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, terutama dalam pelayanan gereja kita. Tuhan Yesus selalu hadir. Hadirnya dengan kasih dan kesetiaannya. Maka Yesus berkata, aku ini. Dengan Yesus berkata, aku ini mengingatkan para muridnya, para umatnya. Tenang, fokus, tanpa kecemasan. Tenang, ada Yesus datang. Maka pujian yang lama yang sudah jarang saya nyanyikan. Ada Yesus di saat aku kecewa. Ada Yesus di saat aku menangis. Ada Yesus di dalam kesusahanku. Ada Yesus dalam seluruh hidupku. Ini lama. Ya Om Iwan, udah lama gak dinyanyikan. Nanti boleh kita nyanyikan lagi. Lagu-lagu jadul, tetapi kalau berganti, ya boleh lagu kita nyanyikan. Yang ketiga, saudara sekalian. Yang ketiga, beberapa sikap iman kita yang ketiga adalah mengenal dan merasakan Yesus dalam seluruh perjalanan hidup kita. Berapa lama sudah berjalan bersama Yesus? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, belasan tahun, atau sampai sekarang berapa puluh tahun, saudara sekalian? Kita harus mengenal Yesus dan merasakan Yesus dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mengakui dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu merupakan bentuk manifestasi atau perwujudan iman kita meskipun Yesus tidak tampak. Merupakan tindakan iman yang boleh menjadi tawar, tidak boleh menjadi tawar. Kegelisahan, kepanikan dalam menghadapi persoalan dan tantangan hidup adalah suatu bukti ketidaksiapan iman kita untuk mengenal, untuk menerima, dan untuk mengakui Yesus berada dekat kita. Kasih dan kesetiaannya adalah suatu kepastian. Yang keempat, saudara sekalian, yang terakhir saya berikan beberapa sikap iman. Saya ulangi ya. Yang pertama adalah tenang dan fokus, bukan gelisah, resah dan cemas. Yang kedua adalah yakin, beriman sungguh bahwa Tuhan Yesus selalu hadir. Yang ketiga adalah mengenal dan merasakan Yesus dalam seluruh perjalanan hidup kita hingga sekarang, berapapun waktunya, lamanya saudara mengenal Yesus. Dan yang keempat adalah keberanian yang mengalahkan ketakutan. Harus ada keberanian, meskipun tidak ada Yesus. Berkumpul dalam satu komunitas. Para murid di perahu adalah satu bentuk komunitas. Komunitas kecil dari satu persekutuan, dari gereja. Keluarga kita, keluarga bapak-bapak, keluarga ibu-ibu, keluarga saudara-saudara adalah satu komunitas kecil gereja. Jadi komunitas kecil gereja adalah ditunjukkan demikian, saudara sekalian. Kalau saya nama Bambang atau nama Iwan Gonjali, Bapak, saudara beribadah di mana? Di GBUSA. Maka kita mewakili komunitas usaha. Lalu keluarga, ya keluarga Pasar Ibu. Keluarga Pasar Ibu beribadah di mana? Di GBUSA. Maka keluarga Pasar Ibu adalah komunitas kecil
sebagai perwakilan dari GKP Osana. Maka kita tim kreatif mana? GKP Osana. Maka tim kreatif adalah perwakilan dari komunitas kecil dari GKP Osana dan seterusnya, youth dan sebagainya, saudara sekalian. Jadi dengan adanya komunitas yang percaya kepada Yesus dan dipimpin oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus, kita harus memiliki keberanian, dan keberanian itu akan mengalahkan ketakutan. Ingat para murid, karena merasa ketakutan, beberapa jam berpisah dengan gurunya yang agung, yang kemarin sore hingga menjelang maghrib malam memberikan wejangan, tausiah, memberikan kontemplasi pengajarannya. Jam 3 malam dini hari mereka sudah sangat ketakutan. Tuhan yang hadir menampakkan diri, dikira hantu. Luar biasa, kebalik-balik. Ketakutan membuat kenyataan mukjizat Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan menjadi terbalik-balik. Tuhan menolong kita, tetapi terbalik kita meragukan pertolongan Tuhan. Jadi milikilah keberanian untuk kita mengalahkan ketakutan. Itu yang keempat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat perkataan Yesus dalam perikop ini, Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 52, khususnya ayat 50 yang katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara, mari kita merenungkan kasih Tuhan. Mungkin bahtera, perahu hidup keluarga kita sedang diguncang oleh berbagai badai persoalan. Dalam situasi diguncang oleh berbagai badai dan persoalan ini, saudara sekalian, justru kita diminta kuat, berani, dan kita dipanggil untuk bersaksi tentang kasih dan kesetiaan Tuhan. Ingat, jangan sampai terbalik-balik. Kalau kita ditanya sama seorang, Om, Pak, Cik, Kok, Dek, Tante, bagaimana, sudah ada jalan keluar? Belum nih, Tuhan belum dengar doa saya. Ini namanya kesaksian terbalik-balik, saudara sekalian. Tapi kesaksian yang benar, puji Tuhan, saya yakin Tuhan menolong. Puji Tuhan, Tuhan sedang buka jalan. Ini kesaksian yang benar. Jangan melihat sesuatu terbalik-balik. Tuhan dikira hantu. Kepada orang yang di luar Tuhan Yesus, kalau kita berkata, tahu nih sampai saat ini aku masih doaku belum didengar Tuhan. Nah, itu saudara, di luar imanmu, kita harus menjadi saksi Tuhan, bersaksi tentang kasih dan kesetiaan Tuhan yang adalah suatu kepastian yang tanpa batas dan tanpa syarat, yang senantiasa melindungi dan menyelamatkan kita untuk membawa orang-orang lain kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, untuk percaya dan tinggal percaya di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang selalu meluputkan kita dan keluarga kita dan pelayanan kita dari berbagai badai serta penderitaan. Saudara-saudara, yang terakhir saya ingin mengajak kita, sebab itu marilah kita mengenakan keberanian iman untuk memenangkan tantangan, masalah, persoalan hidup kita ini. Jangan takut, karena Tuhan Yesus selalu hadir untuk kita, bersama-sama dengan kita. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Saudara sekalian, doa penutup dan doa berkat. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana biasanya setelah ibadah ada beberapa pengumuman dan kita diberikan persembahan, memberikan persembahan ucapan syukur kita. Mungkin itu persembahan untuk kolektor, kas gereja, persepuluhan, persembahan kasih, persembahan ucapan syukur,
ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu dalam segala kekurangan dan kelebihan kami. Kami mempersembahkan persembahan ini, ya Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami. Terimalah dan berkati persembahan kami ini untuk memberkati pekerjaan Tuhan di GGP Hosana ini. Puji Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara sekalian. Biarlah kita boleh menerima berkat melalui doa penutup dan doa berkat saat ini. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkati usaha, pekerjaan, studi, sekolah, kuliahmu. Sebab itu janganlah takut dan janganlah gentar. Kasih dan kesetiaan Allah adalah suatu kepastian. Ketika Yesus berpisah sementara dengan murid-muridnya, Yesus segera mendekati dan berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam.